Hey Charlie. Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Players. Film yang dirilis tahun 2012 ini disutradarai oleh Abbas Burmawala dan Mustan Burmawala dan dibintangi oleh Abhishek Bachchan, Sonam Kapoor, Neil Nitin Mukesh, Bipasa Basu, dan Bobby Deol. Players adalah remake dari Italian Job dan film ini berkisah tentang pencurian emas senilai $1 miliar yang dilakukan oleh sekelompok pencuri handal di bawah pimpinan seorang pria cerdas yang bernama Charlie. Pencurian ini mereka lakukan hanya dalam waktu 10 menit. Setelah emas itu mereka dapatkan, drama pengkhianatan justru terjadi. Siapakah sang pengkhianat dan bagaimana usaha Charlie untuk mendapatkan kembali emasnya? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Ria datang ke sebuah toko perhiasan. Ia menyamar menjadi Nyonya Tepper, istri dari seorang miliuner yang terkenal di kota itu. Ria ingin membeli perhiasan termahal yang dinamakan Rose of Samarkand. Saat perhiasan itu dikeluarkan dari brankas, seorang pencuri bernama Charlie masuk ke dalam ruangan tersebut. Charlie mengancam akan membunuh Nyonya Tepper jika mereka tidak menyerahkan perhiasan itu kepadanya. Setelah mengambil benda berharga itu, Charlie melompat keluar dari jendela. Para penjaga berusaha untuk mengejar tetapi Charlie keburu menghilang. Setelahnya, Ria dan Charlie kemudian bertemu di sebuah jembatan. Mereka terlihat senang karena berhasil mencuri perhiasan termahal di kota itu. Setelah pencurian tersebut, mereka harus berpisah selama 6 bulan sesuai aturan yang telah mereka sepakati. 6 bulan kemudian, di Rusia, seorang pemuda bernama Raj diincar oleh gangster Rusia, anak buah Debrovsky. Raj sekarat dan ia segera menelpon istrinya yang bernama Shaila. Raj meminta Shaila untuk mengirimkan sebuah paket kepada temannya Charlie yang berada di India karena Debrovsky sedang mengincar isi paket itu. Setelah menelpon Shaila, Debrovsky muncul dan mereka membunuh Raj karena Raj tidak mau buka suara terkait benda berharga yang dicari oleh Debrovsky. Shaila memberikan Charlie paket yang isinya adalah sebuah buku. Shaila benar-benar genit. Baru 4 hari suaminya meninggal. Namun Shaila sudah berani menggoda Charlie, tetapi Charlie menolak karena Raj adalah sahabatnya. Di dalam buku itu Charlie menemukan sebuah DVD. Ketika Charlie memutarnya, ia mendapatkan sebuah informasi berharga. Menurut Raj, dalam waktu dekat, pemerintah Rusia akan mengembalikan emas milik pemerintah Rumania. Emas itu dititipkan Rumania kepada Rusia ketika Perang Dunia Pertama. Saat itu Rumania diserang oleh tentara Jerman. Pengembalian emas ini akan menggunakan kereta api dan dikawal ketat oleh militer Rusia. Raj menyarankan Charlie agar mencuri emas senilai $1 miliar Amerika tersebut. Nah, untuk melancarkan aksinya ini, Charlie harus membentuk sebuah tim dengan anggota atau pemain-pemain terbaik. Dan satu-satunya orang yang bisa membantu Charlie untuk menyempurnakan rencana pencurian emas itu adalah gurunya yang bernama Victor. Victor Braganza adalah seorang pencuri profesional. Saat ini ia sedang dipenjara. Karena kecerdasannya, polisi meminta bantuan Victor menganalisa sebuah kasus pencurian. Saat itu polisi sedang mendalami kasus pencurian perhiasan senilai 40 lak di sebuah rumah mewah. Setelah dianalisis dari foto-foto di TKP, Victor menyadari jika tujuan pencuri bukanlah uang 40 lak itu, melainkan sebuah lukisan antik yang terpajang di dinding. Victor mengetahui jika lukisan di rumah itu sudah diganti oleh seseorang dengan lukisan palsu. Terdapat perbedaan tanda tangan antara lukisan yang asli dengan lukisan palsu, dan Victor bisa membedakan itu.
Tidak lama berselang, Charlie datang ke penjara untuk mengunjungi gurunya. Charlie tidak kalah cerdas dengan Victor. Ia mengetahui jika pelaku pencurian adalah seorang wanita. Charlie mengetahui itu setelah melihat foto sebelum dan sesudah pencurian. Pada foto setelah pencurian, terlihat posisi pot bunga di rumah korban tertata dengan komposisi yang penuh estetika ketimbang posisi semula. Nah, dari itulah Charlie menyimpulkan jika pelakunya adalah seorang wanita. Polisi hanya manggut-manggut menyadari kesalahan mereka serta kagum dengan kejeniusan Victor dan juga Charlie. Victor dipenjara karena kasus pencurian dan saat ini ia sudah menjalani masa hukuman selama 10 tahun dan akan segera dibebaskan. Victor memiliki sebuah mimpi besar. Ia ingin membangun panti asuhan lengkap dengan sarana sekolahnya agar bisa menampung anak-anak yatim di India. Victor ingin melakukan itu agar tidak ada lagi anak-anak yang berprofesi seperti dirinya. Impian Victor ingin dipenuhi oleh muridnya Charlie. Charlie telah merencanakan sebuah pencurian emas paling spektakuler. Hanya saja, rencana Charlie butuh dukungan penuh dari Victor. Charlie ingin Victor menemukan orang-orang yang bisa membantu dirinya menjalankan semua rencana pencurian itu dengan sempurna. Setelah mendengar keterangan dari Charlie, Victor kemudian menyanggupi permintaannya. Victor memiliki anak gadis yang bernama Naina. Naina baru saja menyelesaikan studi S2-nya di bidang komputer di Sydney, Australia. Saat Victor di penjara, Charlie bertugas menjaga Naina. Naina tidak tahu jika Charlie adalah asisten pencuri kepercayaan ayahnya. Yang Naina ketahui bahwa Charlie adalah asisten akuntan ayahnya. Hari itu Naina pulang ke India dan ia memberikan kejutan selamat ulang tahun kepada Charlie. Setelahnya mereka berpesta. Happy birthday, Charlie! Setelah pesta usai, Naina kelelahan dan tertidur. Mendadak Ria muncul di kediaman Charlie. Ria cemburu dengan kebaikan Charlie kepada Naina. Charlie sendiri mengaku bahwa hanya ada satu wanita dalam hidupnya. Hanya saja ia tidak menyebutkan apakah wanita itu Naina atau Ria. Ria kemudian memberikan Charlie sebuah hadiah yang sangat mahal. Hadiah itu adalah lukisan terkenal dari pelukis yang bernama Malik. Ternyata Ria adalah pencuri lukisan yang sedang diburu oleh polisi. Victor berpura-pura terkena serangan jantung dan ia segera dibawa polisi ke ruang operasi. Saat polisi pergi, Victor mulai memperkenalkan orang-orang pilihannya kepada Charlie untuk menyempurnakan rencana pencurian itu. Mereka kemudian diberi sebutan players alias pemain. Pemain pertama adalah ahli bahan peledak yang bernama Bilal Bashir. Bilal sejak kecil tertarik dengan bahan peledak. Ia pernah meledakkan toko mainan hanya untuk mencuri mobil mainan kesukaannya. Akibat ledakan itu, pendengaran Bilal terganggu. Ia terpaksa menggunakan alat bantu pendengaran. Walaupun demikian, Bilal mampu menguasai 32 bahasa. Ia juga ahli bahan peledak dan jago dalam hal mata-mata. Pemain kedua adalah Sani Mehra. Sani sangat ahli dalam bidang make up dan juga penyamaran. Sani bercita-cita menjadi seorang produser film. Pemain selanjutnya adalah Roni, seorang pesulap handal. Roni memiliki anak perempuan yang bernama Gudia dan ia sering membawanya dalam pertunjukan sulap. Satu-satunya pemain wanita dalam tim Charlie adalah Ria, ahli mekanik mobil dan juga perayu handal. Semua pria takluk di bawah godaan Ria. Tim ini tinggal butuh satu personil lagi, yaitu seorang hacker terbaik di dunia dengan julukan Spider. Keberadaan Spider tidak bisa dilacak dan mereka juga tidak tahu siapa Spider sebenarnya. Untuk melacak Spider, Charlie butuh bantuan Naina. Hanya saja Naina tidak tahu rencana pencurian yang akan dilakukan oleh Charlie dan ayahnya Victor. Naina pada akhirnya berhasil melacak Spider dan mendapatkan alamatnya. Mereka bergegas ke sebuah apartemen di wilayah Goa. Kebetulan Spider ada di sana. Sayangnya, Spider menyadari kehadiran Charlie dan teman-temannya. Ia buru-buru kabur dengan menyamar sebagai pengantar pizza. Spider melarikan diri dari kejaran Charlie dan teman-temannya karena Spider mengira jika Charlie adalah polisi. Meskipun demikian, Spider akhirnya tertangkap dan ia ditawari reward $100 juta jika mau bergabung dalam tim dan berhasil menuntaskan misinya. Tawaran menggiurkan itu tentu saja diterima oleh Spider. Charlie mulai membeberkan rencana mereka. Mereka akan melakukan pencurian emas Rumania senilai $1 miliar Amerika. Emas itu akan diangkut dari istana Presiden Rusia menuju ke Rumania menggunakan kereta api dan dikawal oleh militer. Emas itu akan dimasukkan ke dalam sebuah kargo yang dikunci menggunakan password.
Password itu hanya diketahui oleh seorang jenderal yang dipercayakan untuk memimpin misi tersebut. Pergerakan kereta api yang mengantar emas itu bahkan dipantau oleh tim khusus menggunakan sebuah satelit. Jika kereta melambat atau berhenti, maka jet tempur Rusia akan segera datang di TKP. Untuk mengetahui detail apa yang harus dilakukan oleh para pemain, masing-masing dari mereka diberikan ponsel dan di dalam ponsel itu terdapat panduan lengkap terkait apa yang harus mereka kerjakan dalam misi itu. Total nilai dari emas Rumania yang akan mereka curi yaitu sebesar 1 miliar dolar Amerika dan sebagai reward masing-masing dari mereka akan mendapatkan 100 juta dolar. Jumlah mereka ada 6 orang dan sisanya sebesar 400 juta dolar akan Charlie berikan kepada pemimpin mereka yaitu Victor. Charlie dan para pemainnya berangkat ke Rusia. Ketika menyiapkan semua skenario, Spider mengaku jika ia hanya bisa meretas satelit selama 10 menit. Karena setelah itu sistem satelit akan restart secara otomatis. Itu artinya mereka hanya punya waktu 10 menit untuk merampok emas itu. Sebelum aksi pencurian dimulai, Ronnie terlihat sibuk menelpon seseorang. Tindakannya itu mencurigakan dan ia sempat kepergok Charlie. Saat ditanya, Ronnie mengatakan bahwa ia sedang menelpon anaknya yang bernama Gudia. Spider berhasil meretas website milik pemerintah Rusia dan ia menemukan daftar tentara yang akan mengawal kereta api itu. Dua nama teratas adalah Letjen Mikhail Levitsky sebagai pemimpin misi dan ia didampingi oleh wakilnya yaitu Maijen Dmitry Yegorov. Charlie menyusun siasat guna mendapatkan raut wajah dan juga sampel suara dari Mayor Jenderal Yegorov. Mereka kemudian mendatangi klub malam yang sering didatangi oleh Yegorov. Charlie menugaskan Ria untuk menggoda Jenderal Hidung Belang itu. Tidak ada pria yang bisa lolos dari godaan Ria, begitu juga Yegorov. Ria merekam sampel suara dari Yegorov dan ia juga membubuhkan obat tidur dalam minumannya yang membuat Yegorov pingsan tidak sadarkan diri. Setelah itu, Sunny beraksi. Ia masuk ke ruangan itu dan mengambil sampel wajah dari Yegorov agar bisa dibuatkan topengnya. Sementara Charlie, ia punya keahlian dalam meniru warna suara tertentu, termasuk warna suara sang jenderal. Sorpelal topi Rusi. Aksi pencurian pun dimulai. Mereka mengawali aksinya dengan membocorkan ban mobil sopir yang akan menjemput Jenderal Yegorov. Saat sopirnya sibuk menambal ban, Sunny mengambil alih posisi sopir Yegorov. Ia menjemput Jenderal Yegorov yang asli. Setelah itu, Sunny menembaknya menggunakan obat bius. Selanjutnya, Charlie menggunakan topeng yang mirip dengan wajah Jenderal Yegorov. Sunny mengantar Charlie ke kantor sang jenderal. Charlie masuk ke dalam dan ia mengalihkan perhatian tentara pengawal sambil menunggu sopir Yegorov yang asli datang. Sunny segera bergegas pergi dan tidak lama setelahnya, sopir yang asli datang untuk menjemput jenderal. Charlie segera masuk ke dalam mobil dan menyamar menjadi Jenderal Yegorov. Charlie tiba di stasiun kereta api. Ia menempelkan kamera di atas tombol brankas itu. Charlie juga menempelkan bendera Rusia dan Rumania di seluruh kaca jendela kereta api yang akan dinaiki oleh tentara militer. Mendadak Jenderal Mikhail Levitsky muncul di tempat itu. Dan ia adalah orang yang dipercayakan pemerintah untuk mengunci gerbong kereta yang berisi emas. Saat Jenderal Levitsky memasukkan password, Spider merekamnya. Setelah mendapatkan password tersebut, Charlie kemudian membuka topengnya. Tugas selanjutnya adalah si pesulap Ronnie. Dengan bantuan alat berupa bendera kecil yang dipasang Charlie di setiap kaca jendela, Ronnie bisa mengaktifkan gas yang membuat semua tentara di dalam gerbong tertidur. Tidak hanya itu, alat tersebut bertindak sebagai proyektor yang bisa menciptakan ilusi sehingga tentara tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar jendela. Mereka sebenarnya menyaksikan video rekaman yang diputar dan dipantulkan pada kaca jendela tiap gerbong kereta. Aksi brilian selanjutnya adalah Spider. Spider meretas satelit Rusia yang memantau gerakan kereta api. Satelit itu akhirnya mengalami gangguan. Dan saat gangguan terjadi, petugas tidak bisa melihat pergerakan kereta api Charlie yang bergerak mendekat dan menggandeng kereta api yang membawa emas itu.
Satelit itu hanya bisa diretas selama 10 menit. Setelah itu, sistem keamanan satelit akan kembali restart. Selanjutnya, Ria yang beraksi. Ria memacu kereta api dengan kecepatan turbo agar bisa mengejar kereta api emas yang sedang bergerak. Kereta api milik Charlie dan timnya tidak terlihat sekalipun mereka bergandengan dengan kereta api emas karena tentara dan juga masinis yang ada di dalam kereta termakan ilusi proyektor dari pesulap Ronnie. Setelah dua kereta api berada pada posisi sejajar, Charlie mulai beraksi. Ia menyeberang ke kereta api pengangkut emas menggunakan derek yang dikendalikan oleh Bilal. Charlie berhasil membuka password gerbong dan saat pintu terbuka, dua tentara terlihat berjaga-jaga di dalamnya dan mereka menyerang Charlie. Charlie berhasil melumpuhkan mereka dengan mudah. Ia segera masuk ke dalam gerbong berisi emas itu karena Charlie hanya punya waktu 4 menit tersisa. Setelahnya, Charlie berhasil membobol brankas menggunakan bor dan dipadukan dengan keahlian mencuri miliknya. Mereka mulai memindahkan emas itu menggunakan alat yang telah mereka rancang. Mendadak alarm pendeteksi ilusi berbunyi yang artinya putaran video dari layar proyektor mengalami gangguan teknis. Secepat kilat Ronnie membereskan masalah itu dengan merestart kembali video pada proyektor. Alhasil seorang tentara yang tidak mempan terhadap obat bius melihat keanehan pada kaca jendela. Ia segera memeriksa keluar, namun Ronnie berhasil menembak tentara tersebut. Satu masalah teratasi, tetapi masalah lain muncul. Mereka hanya punya 1 menit tersisa, sementara emasnya belum selesai dipindahkan semua. Charlie terpaksa memindahkan emas itu secara manual. Di depan mereka, sebuah persimpangan sudah menunggu. Kereta mereka akan terpisah dengan kereta emas dalam hitungan detik. 1 batang emas tersisa, dan Charlie memasukkan batangan terakhir ke dalam saku pakaiannya dan sejurus kemudian. Hari itu Victor keluar dari penjara dan ia dijemput oleh anaknya Naina. Naina menyajikan makan siang untuk sang ayah. Di saat bersamaan, Charlie menelpon Victor dan memberitahu bahwa pencurian emas terbesar abad ini berhasil mereka lakukan. Naina mengambil telepon itu dari ayahnya dan ia mendengar semua percakapan yang diucapkan oleh Charlie. Naina merasa kecewa dengan sang ayah. Sementara itu, Charlie dan para pemain merayakan keberhasilan mereka, namun di luar dugaan, sebuah pengkhianatan terjadi. Ketika Sunny menanyakan Ronnie terkait apa yang akan ia lakukan dengan uang 100 juta dolar, Ronnie kemudian menjawab bahwa ia akan membangun sebuah rumah mewah dengan fasilitas yang super lengkap. Tujuannya adalah agar memudahkan anaknya beraktivitas dengan leluasa karena anak Ronnie yang bernama Gudia mengalami kelumpuhan akibat trik sulap Ronnie yang gagal. Setelah berkata demikian, Ronnie mengambil pistol dan melepaskan tembakan. Ronnie menembak penjahat yang berada di belakang Charlie. Penjahat itu adalah anak buah Spider. Ternyata pengkhianatnya adalah Spider. Spider dan pasukannya mengepung Charlie dan kawan-kawan. Ronnie mencoba melakukan perlawanan tetapi ia justru tertembak. Spider juga menembak Ria. Dalam keadaan terdesak, Charlie terpaksa menyerah. Spider kemudian membongkar semua rahasianya. Spider adalah kekasih gelap dari istri Raj. Ia mengetahui isi video Raj terkait pengiriman emas dengan kereta api. Itulah sebabnya Spider segera ke India untuk mendekati Charlie dan membiarkan dirinya terlacak oleh komputer Naina. Spider bahkan membiarkan dirinya tertangkap agar ia bisa bergabung dengan tim Charlie. Tidak hanya itu, Spider bahkan telah mengirimkan anak buahnya ke India untuk membunuh Victor. Ketika Spider bersiap untuk menghabisi Charlie, Ronnie si pesulap ternyata belum mati. Ia menendang Spider dan bergelut dengannya. Mendadak granat yang ada di tubuh Spider terjatuh dan meledak. Ledakan itu memberi ruang bagi Charlie dan anak buahnya untuk melawan. Tetapi karena kalah jumlah dan juga amunisi, mereka memilih melarikan diri. Charlie CS berusaha menyelamatkan Ronnie dan mereka mencoba berlindung di balik mobil. Tetapi sayang, mobil Charlie justru diseruduk oleh mobil truk besar yang dikemudikan oleh Spider. Spider menembak mobil Charlie menggunakan bazooka. Beruntung Charlie CS sempat melarikan diri sebelum mobil itu hancur terbakar.
Setahun setelah tragedi itu, Charlie mendatangi Naina, tetapi Naina tidak mau memaafkan Charlie. Naina menuduh jika Charlie adalah penyebab kematian ayahnya, dan ia heran kenapa ayahnya mau mencuri demi uang. Charlie kemudian berusaha untuk meluruskan permasalahannya. Menurutnya, Victor tidak seburuk yang Naina pikirkan. Ia mencuri dengan tujuan yang mulia, yaitu ingin mewujudkan mimpinya, mendirikan sekolah dan juga panti asuhan terbesar di India agar bisa menampung anak yatim, sehingga tidak ada lagi anak yang akan menjadi pencuri seperti dirinya. Naina sendiri sadar dengan prasangka buruk yang ia miliki terhadap sang ayah. Naina kemudian bertekad untuk balas dendam kepada Spider. Charlie bertekad untuk menemukan Spider. Untuk melacaknya, Charlie menggunakan emas Rumania yang pernah ia sembunyikan di dalam saku pakaiannya. Emas itu ternyata cocok dengan emas yang diperjualbelikan di kota Auckland, Selandia Baru. Charlie memancing para penjual emas di sana dan ia berpura-pura ingin membeli emas Rumania dalam jumlah yang sangat banyak. Seorang pria berkepala pelontos yang bernama Bob mengaku siap menyuplai emas untuk Charlie. Kebetulan Bob adalah anak buah Spider. Charlie bertemu dengan Bob dan mereka mulai melakukan transaksi. Ketika Bob lengah, Charlie menanam microchip di dalam ponsel Bob. Bob kemudian menghubungi bosnya Spider. Sayangnya posisi Spider tidak bisa dilacak oleh Naina karena Spider adalah hacker yang profesional. Untuk mengetahui di mana Spider berada saat ini, Sunny dan Bilal membuat keributan di depan gudang milik Bob. Dan hal ini mengalihkan perhatian para penjaga. Di saat para penjaga lengah, Charlie dan Naina masuk ke dalam gudang. Mereka memeriksa komputer Bob dan menemukan rekaman video yang memperlihatkan sebuah kendaraan. Naina melacak nomor plat kendaraan itu dan mereka menemukan jika ternyata pemiliknya berasal dari kota Wellington. Naina bahkan berhasil melacak alamat pemilik kendaraan tersebut. Wanita itu bernama Pamela. Saat membuntuti Pamela, mobil mereka justru dicegat oleh polisi yang sedang razia. Mobil Pamela lolos dari razia itu dan ia terlebih dahulu meninggalkan Charlie yang sedang diperiksa oleh polisi. Karena tidak ingin ketinggalan jejak, Naina memutuskan untuk membuntuti mobil Pamela dengan menumpang mobil lain. Naina kemudian menemukan sebuah istana megah dan ia yakin jika istana itu milik Spider. Menurut Charlie, sekalipun sudah membeli sebuah istana mewah, Spider tidak mungkin menjual semua emas yang ia miliki karena Spider takut ketahuan pemerintah Rusia jika menjual emas itu dalam jumlah yang banyak. Karena itulah Charlie bertekad merebut kembali emas yang tersisa. Saat berada di sebuah kafe, mata Charlie menangkap sosok Ria dalam rekaman CCTV. Mereka kemudian membuntutinya. Ternyata Ria masih hidup sekalipun ia tertembak setahun yang lalu. Menurut keterangan Ria, setelah meledakkan mobil Charlie dengan basoka, Spider meninggalkan lokasi itu. Nyawa Ria berhasil tertolong oleh polisi setempat. Ria mengira jika Charlie dan kawan-kawannya telah tewas akibat ledakan itu. Ia kemudian memilih untuk membuntuti Spider untuk balas dendam. Ria mengetahui kediaman Spider dan ia kesulitan untuk masuk ke sana karena rumah Spider dilengkapi dengan peralatan berteknologi canggih dan dikawal oleh banyak tentara bayaran. Itu sebabnya Ria tidak bisa membalaskan dendamnya. Charlie kemudian memeluk Ria dan meyakinkannya bahwa mereka pasti bisa balas dendam karena Ria tidak sendirian lagi. Pelukan itu membuat hati Naina cemburu. Naina ingin balas dendam kepada Spider atas kematian ayahnya. Kebetulan Spider hobi bermain perempuan. Naina kemudian mendatangi sebuah kafe dan Spider tertarik kepadanya. Ia ditawarkan untuk datang ke istana Spider. Naina dilengkapi dengan alat pelacak emas pada sepatunya. Ia juga melengkapi dirinya dengan kamera pengintai yang ia letakkan pada gaunnya. Saat Naina masuk ke dalam istana, Bilal dan kawan-kawan bisa melihat semua yang Naina lihat. Spider ternyata melengkapi rumahnya dengan sistem keamanan yang sangat canggih. Untuk menemukan di mana lokasi Spider menyembunyikan emasnya, Naina mengelabui Spider dengan bernyanyi dan menari. Naina berkeliling di dalam istana itu sembari memeriksa tempat penyimpanan emas. Naina menyusuri seluruh ruangan pribadi Spider, namun tidak ada emas yang terdeteksi. Satu-satunya tempat yang tersisa dan belum diperiksa oleh Naina adalah jacuzzi. Saat Naina berniat masuk ke sana, langkahnya dihentikan oleh Spider. Spider mengajak Naina tidur bareng. Naina terpaksa mengikuti instruksi Spider, tetapi sebelum itu ia sempat melemparkan sepatunya ke arah jacuzzi dan ternyata benar, emasnya ada di sana. Spider ternyata mengetahui jika Naina adalah utusan Charlie. Ia kemudian mematikan kamera yang ada di pakaian Naina.
Charlie kemudian membeli mobil anti peluru pada orang India yang tinggal di Selandia Baru. Pria itu bernama Mangal Chopra. Mobil itu menerobos masuk ke istana Spider dan sinar laser tidak mampu menembus mobilnya. Charlie akhirnya bertemu dengan Spider. Di sana terungkap jika Spider telah mengetahui kedatangan Charlie ketika Charlie menawarkan emas kepada Bob. Charlie kemudian menantang Spider dengan berkata seperti ini, "Aku akan mengambil kembali emas itu dalam waktu 48 jam." Spider tersenyum meremehkan kemampuan Charlie. Sekalipun demikian, Spider tetap menerima tantangan itu. Charlie sadar bahwa tidak mungkin baginya untuk merampas emas itu dari Spider. Ia menyusun sebuah siasat licik. Charlie terpaksa melibatkan gangster Rusia yang bernama Dabrowski untuk menggeledah secara paksa kediaman Spider. Dabrowski adalah gangster yang memburu Raj di awal film. Di luar dugaan, kejutan lain terjadi. Spider dan Ria ternyata berkomplot untuk mengkhianati Charlie. Dari awal, Spider menembak Ria menggunakan peluru karet. Itu sebabnya Ria tidak mati. Selain itu, rahasia Naina terbongkar saat ia menyamar masuk ke istana Spider karena Ria terlebih dahulu memberitahu Spider terkait perihal tersebut. Setelah mengetahui jika Charlie akan melibatkan Dabrowski, Ria segera menghubungi Spider. Spider mulai ketakutan. Ia terpaksa harus memindahkan semua emas di dalam rumahnya ke tempat lain yang aman agar tidak diketahui oleh Dabrowski. Charlie sudah menduga jika Spider akan melakukan ini. Ia mulai menyusun siasat untuk mencuri emas itu saat Spider mengangkutnya. Charlie menelpon anak Ronnie yang bernama Gudia dan ia berjanji kepadanya untuk pulang ke India dengan membawa sebuah kejutan besar. Charlie ingin mewujudkan mimpi Ronnie membangun rumah yang bisa memudahkan Gudia untuk beraktivitas sekalipun Gudia lumpuh. Spider menipu Charlie. Ia meminta anak buahnya untuk membawa sebuah truk besar keluar dari rumah itu. Naina sudah siap siaga untuk memata-matai truk tersebut. Ia memeriksa ban truk tersebut dari kejauhan dan melaporkannya kepada Charlie. Naina kemudian mengikuti truk itu. Ia juga merusak sistem keamanan lalu lintas yang membuat lampu merah menjadi error. Jalanan kemudian seketika menjadi macet. Naina mengkondisikan agar truk itu mengikuti jalur yang ia inginkan. Selanjutnya, Sunny yang beraksi. Sunny menahan laju truk yang dikemudikan oleh anak buah Spider. Sementara Charlie, Naina, dan Bilal, mereka bergerak menuju ke arah kereta api bawah tanah. Mereka sengaja menyewa mobil dengan ukuran kecil supaya pergerakannya cepat dan mudah menyelinap di area yang sempit. Ketika truk berada pada titik yang telah ditentukan, Bilal mulai melancarkan aksinya. Ia meledakkan jalanan membentuk persegi panjang yang menyebabkan jalanan itu ambruk. Alhasil mobil truk tadi amblas ke dalam terowongan bawah tanah. Sementara Spider, ia terbang dari atas kota Wellington dan mengawasi semua yang terjadi di jalanan menggunakan helikopter. Spider tersenyum puas karena Charlie tertipu oleh rencananya. Di luar dugaan, Charlie dan teman-temannya dari awal ternyata sudah mengetahui jika isi truk itu kosong. Naina memeriksa ban kendaraan tersebut sebelum ia mengikutinya. Dengan melihat kondisi ban truk itu, Naina yakin jika Spider tidak mengangkut emas menggunakan truk tersebut. Mereka sengaja melakukan itu untuk menipu balik Spider. Spider mengangkut emasnya menggunakan truk lain dan melalui terowongan bawah tanah. Terowongan itu berdampingan dengan terowongan di mana Charlie berada saat ini. Bilal segera mengebom terowongan itu yang membuat truknya terhenti. Pintu truk juga diledakkan oleh Bilal dan mereka menemukan emas di dalamnya. Tidak lama berselang, Pamela muncul dan menodongkan pistol ke arah Charlie. Tetapi Naina lebih cekatan untuk membantai Pamela dan membuatnya tidak berdaya. Spider menelpon Pamela, namun panggilan telepon itu justru diangkat oleh Charlie. Charlie memberitahu Spider bahwa emasnya telah ia curi dan mereka segera melarikan diri. Spider kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Charlie CS. Tetapi mobil Charlie begitu cepat dan gesit. Charlie melarikan diri ke arah Marina Bay. Posisinya diketahui oleh Spider melalui Ria. Sementara itu anak buah Spider terus mengejar. Mereka melepaskan tembakan tetapi mengenai sebuah truk kontainer.
Setibanya di pelabuhan, Charlie dan para pemainnya disambut oleh Spider dan Ria. Spider kemudian mengungkap semua fakta yang mengejutkan. Menurutnya, sejak awal ia berencana untuk merampas semua emas itu. Rencana Spider diketahui oleh Ria. Alih-alih memberitahu Charlie, Ria justru memilih bergabung dengan Spider. Ria sendiri mengkhianati Charlie karena ia merasa jika Charlie tidak mencintainya. Ria kemudian menjadi kekasih Spider dan saat Charlie datang ke Selandia Baru, ia berpura-pura ingin balas dendam kepada Spider. Padahal Ria ingin mendekati Charlie dan memata-matainya. Setelah itu, Spider memaksa Sunny untuk menunjukkan di mana emasnya. Sunny membuka bagasi mobil, tetapi emasnya tidak ada di sana. Nah, disinilah kecerdasan Charlie terungkap. Ternyata Charlie sudah mengetahui jika Ria pengkhianat sesaat setelah Naina masuk ke dalam istana Spider. Di sana, Spider memajang lukisan hasil curian Ria. Karena kebiasaan Ria adalah menghadiahkan lukisan mahal untuk orang yang ia cintai. Setelah mengetahui pengkhianatan Ria, Charlie memancing Spider keluar dengan berpura-pura akan melibatkan bos gangster Dabrowski. Spider termakan tipuan Charlie dan ia kemudian memindahkan emas tersebut dari istananya. Dan momen itu dimanfaatkan Charlie untuk mencuri emas tersebut. Spider merasa kecewa telah bekerja sama dengan Ria yang akhirnya membuat ia termakan tipuan Charlie. Spider kemudian memaksa Charlie untuk memberitahu di mana emasnya. Jika tidak, maka ia akan membunuh Ria. Charlie tidak tega. Sekalipun Ria mengkhianati dirinya, ia tetaplah teman Charlie. Charlie bersiap memberitahu Spider di mana emasnya ia sembunyikan. Namun Ria menghentikan tindakan Charlie dengan menembak dirinya sendiri. Ria melakukan itu karena ia sadar jika Spider hanya memanfaatkan dirinya, sedangkan Charlie justru baik kepadanya. Sebelum tewas, Ria meminta maaf kepada Charlie dan setelah itu, Charlie yang terlena kembali ditodong oleh Spider. Charlie terbakar amarahnya. Ia memerintahkan Bilal untuk meledakkan truk yang mengangkut anak buah Spider. Setelah itu, Charlie bertarung dengan Spider. Charlie terdesak dan ia ditolong oleh Bilal. Setelah itu, Spider dikeroyok oleh Sunny, Bilal, dan Charlie. Charlie memberikan kesempatan kepada Naina untuk membalaskan dendamnya kepada Spider yang telah membunuh ayahnya. Sebelum tewas, Spider menyempatkan diri untuk menelpon bos gangster dan memberitahu tentang emas itu. Sementara Charlie dan timnya, mereka kembali ke kediaman Manggal Chopra. Karena di sanalah mereka menyembunyikan emas tersebut. Ternyata ketika dikejar oleh anak buah Spider, Charlie masuk ke dalam bengkel milik Manggal dan menukar mobil yang bentuknya sama persis. Setelah kejadian itu, bos gangster Rusia, Dabrowski, mencegat Charlie dan mereka memeriksa emas itu. Tetapi Dabrowski tidak menemukan apapun di bagasi mobil Charlie. Karena emas itu telah dimodifikasi oleh Manggal Chopra menjadi beberapa mobil. Mereka semua akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya. Dan film pun berakhir.